Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pernyataan Presiden Prabowo yang terkesan menolak bantuan asing terkait bencana alam di Sumatera masih menimbulkan kontroversi. Pekan lalu Presiden bercerita bahwa dia ditelepon banyak kepala negara yang ingin mengirim bantuan. Saya bilang terima kasih, kata Prabowo, Indonesia mampu mengatasi ini. Pernyataan itu dengan segera menimbulkan keriuhan. Di media sosial terbaca banyak komentar yang menganggap penolakan ini sebagai bentuk kesombongan, arogansi, atau bahkan ketidakpedulian negara terhadap warganya sendiri. Kalau Anda baca atau dengar ulang pernyataan Presiden, Anda mungkin bisa menangkap bahwa tak ada penolakan penuh di kalimatnya. Presiden hanya berpesan bahwa Indonesia masih berusaha untuk menangani sendiri banjir Sumatera. Bila kondisi semakin memburuk, selalu terbuka kemungkinan pemerintah akan secara selektif menerima bantuan dari negara-negara sahabat itu. Saya memahami pernyataan Presiden. Saya juga memahami perasaan masyarakat yang marah dan menuduh pemerintah arogan. Ketika kita melihat saudara-saudara kita menderita, rasanya wajar jika kita ingin semua pintu bantuan dibuka selebar-lebarnya. Namun setelah mencoba melihat persoalan ini dengan kepala dingin, kita mungkin bisa sampai pada satu kesimpulan. Penolakan atau pembatasan bantuan asing tidak selalu berarti pemerintah tidak peduli. Dalam banyak hal, ada alasan yang masuk akal di baliknya. Dalam imajinasi publik, bantuan asing sering dibayangkan sebagai sesuatu yang instan dan tanpa risiko. Pesawat datang, bantuan diturunkan, masalah selesai. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Setiap bantuan asing membawa konsekuensi. Bantuan tersebut harus dikoordinasikan dengan sistem nasional. Itu harus sesuai dengan kebutuhan lapangan. Harus diatur dari sisi keamanan, logistik, dan hukum. Dan harus dipastikan tidak justru menambah kekacauan di wilayah bencana. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa terlalu banyak aktor dalam satu wilayah krisis justru bisa memperlambat penanganan, bukan mempercepatnya. Jalan sempit, bandara terbatas, gudang logistik minim, semuanya bisa macet jika tidak dikelola dengan ketat. Di sisi lain, seperti ditekankan Presiden, kita harus sadar Indonesia bukan negara yang tidak punya kemampuan menangani bencana sendiri. Kita memiliki BNPB, Basarnas, TNI, Polri, tenaga medis, relawan, dan pengalaman panjang menghadapi gempa, tsunami, banjir, hingga erupsi gunung api. Saat ini pun, negara sudah langsung mengerahkan personel evakuasi, dapur umum, logistik darurat, layanan kesehatan, bahkan juga pemulihan infrastruktur vital. Apakah semuanya sempurna? Tentu tidak. Tapi mengatakan negara tidak mampu hanya karena menolak bantuan asing adalah cara pandang yang merendahkan kapasitas nasional sendiri. Kedaulatan sering dianggap klise, seolah hanya dalih politis. Padahal dalam konteks bencana, kedaulatan berarti siapa yang mengendalikan wilayah krisis. Wilayah bencana adalah wilayah yang sangat sensitif. Di sana ada pergerakan penduduk dalam jumlah besar, ada infrastruktur strategis, ada risiko konflik sosial, dan ada data dan akses yang tidak bisa sembarang dibuka. Karena itu pemerintah harus berhitung matang sebelum membuka pintu selebar-lebarnya bagi pihak asing. Ini bukan soal anti bantuan, melainkan soal memastikan negara tetap menjadi pengendali utama, bukan sekedar tuan rumah di rumah sendiri. Indonesia bukan baru sekali menghadapi tawaran bantuan asing. Pengalaman tsunami Aceh 2004 memberi banyak pelajaran berharga. Bantuan internasional saat itu memang sangat membantu, tapi juga menyisakan catatan. Ketika itu, ratusan lembaga internasional masuk ke Aceh. Dari NGO besar, lembaga PBB, donor bilateral, yayasan asing, dan sebagainya. Ketika tidak dikoordinasikan dan dikendalikan dengan baik, banyak lembaga menggarap sektor yang sama, sementara sektor yang lain kurang tersentuh. Sebagian bantuan tidak digunakan optimal, bahkan ada yang ditinggalkan karena tidak relevan. Pelajaran pentingnya, bantuan yang terlalu banyak tanpa kendali justru bisa tidak merata dan tidak efisien. Bantuan asing harus benar-benar disesuaikan, bukan sekedar cepat dan besar. Bayangkan, dalam satu wilayah hadir ratusan organisasi yang masing-masingnya punya prosedur dan kepentingan donor yang berbeda. Bagi pemerintah, ini berarti energi besar tersedot ke urusan koordinasi, bukan ke pelayanan langsung ke warga. Dalam banyak laporan pasca Aceh, pemerintah Indonesia menyimpulkan, managing aid can be as difficult as managing disaster, yang bisa diterjemahkan menjadi
Mengelola bantuan asing bisa sama sulitnya dengan mengelola bencana. Karena itu bisa dipahami bila Indonesia menerapkan prinsip untuk tidak anti bantuan asing, tapi selektif dan berhati-hati. Jika kapasitas nasional tidak cukup, bantuan asing dibuka. Tapi jika kapasitas nasional masih memadai, bantuan akan dibatasi atau diarahkan. Dalam kasus banjir Sumatera sekarang ini, pemerintah nampaknya merasa masih mampu menangani sendiri di tahap darurat, sehingga memilih mengendalikan alur bantuan. Saat ini Indonesia perlahan membangun prinsip bantuan asing diterima jika benar-benar dibutuhkan dan ditolak atau dibatasi jika kapasitas nasional masih mencukupi. Prinsip ini bukan anti solidaritas, tapi upaya agar bantuan benar-benar efektif. Hal yang sering luput dari perhatian publik adalah bahwa menolak tidak selalu berarti menutup pintu sama sekali. Dalam banyak kasus, pemerintah seringkali hanya menunda bantuan, membatasi jenis bantuan atau meminta bantuan tersebut disampaikan melalui saluran lain. Jadi pemerintah tetap membuka ruang solidaritas internasional tapi dengan kendali yang jelas. Ini pendekatan yang lebih tenang meski sering kalah populer dibanding gestur dramatis kami menerima semua bantuan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tampaknya memilih pendekatan yang lebih berhati-hati. Ini sangat bisa dipahami mengingat pemerintah baru biasanya sangat sensitif terhadap stabilitas, koordinasi, dan persepsi kelemahan negara. Dalam konteks ini, menolak atau membatasi bantuan asing bisa dibaca sebagai pesan negara hadir, negara bekerja, dan negara tidak lepas tangan. Masalahnya, pesan ini sering tidak dikomunikasikan dengan bahasa yang empatik dan mudah dipahami publik. Jika ada satu titik lemah utama, itu bukan pada kebijakan penolakan bantuan asing, melainkan cara pemerintah menjelaskannya. Publik jarang diberi penjelasan yang sederhana, yang jujur dan manusiawi tentang apa yang sudah dikerjakan, apa yang masih kurang, dan mengapa bantuan asing dibatasi. Akibatnya, kebijakan yang mungkin masuk akal berubah jadi sumber kemarahan. Saya tidak mengatakan bahwa keputusan pemerintah selalu benar. Kebijakan itu selalu bisa diperdebatkan. Tapi dalam kasus penolakan bantuan asing untuk banjir Sumatera, saya melihat alasan-alasan yang rasional dan dapat dipahami. Negara tidak sedang menutup mata terhadap penderitaan warganya. Negara sedang memilih cara yang menurut perhitungannya paling efektif meski tidak selalu paling populer. Di tengah emosi publik yang memuncak, mungkin yang kita butuhkan bukan kemarahan tambahan, melainkan pemahaman yang lebih tenang. Karena pada akhirnya tujuan kita sama. Membantu para korban secepat dan sebaik mungkin, bukan sekedar memenangkan perdebatan di media sosial. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.